Oke, halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Garasi Mini. Oke, sekarang saya masih ada di Belantik Motor ya, Bang Retno. Motor. Bareng sama pemiliknya langsung, Bang Retno. Gimana Oke. kabarnya? Alhamdulillah Bang, sehat baik. Oke teman-teman, ini ada yang beda ini, ada yang menarik. Nah, biasanya saya mereview di showroom-showroom mobil biasa, mobil-mobil pribadi. Tapi sekarang saya mereview mobil-mobil off-road ya. Mobil Apa klasik. gimana ini? Mobil Bukan klasik. spesialis off-road Bang, tapi Ya. klasik ya. Mm-mm. Tapi spesifikasinya mengarah ke Jeep peninggalan Perang Dunia Kedua Bang. Oke, jadi ini mobil-mobil yang sangat super tua ya. Ya, super tua. Super tua. Saya pun belum lahir, mobil ini sudah lahir duluan teman-teman. Untuk tahun-tahunnya juga di zaman-zaman Tahun 40 sampai 50. Wah, sebelum penjajahan. Sebelum merdeka Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, mobil ini sudah dibuat teman-teman. Ya. Oke, Bang Retno. Ya. Untuk teman-teman yang mau main nih, ini lokasi showroom ada di mana, Bang? Kita lokasinya di Desa Simpar, Ya. Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Oke. Jawa Tengah Bang. Jawa Tengah. Oke. Tengah. Untuk lokasinya ada di sini ya teman-teman. Ya, ada. Dan juga ada nomor teleponnya juga. Bagi yang mau kontak bisa langsung saja kontak di Bang Retno, boleh. Di kontak di nomor HP saya yang di atas video juga boleh teman-teman. Oke Bang Retno. Ya, Ini saya kan belum paham nih tentang mobil-mobil klasik ini. Dari segi mesinnya, penggeraknya, dan materialnya juga. Saya minta untuk Bang Retno tolong jelasin nih supaya teman-teman juga paham tentang mobil-mobil klasik ini. Gimana Bang Retno? Oke Bang. Sebelumnya kita jelaskan dulu ya, tentang yang saya jual. Memang kita menjualnya lain daripada yang lain. Betul. Yang sudah langka Bang, langka. Langka. Bukan jarang lagi, tapi barang langka, klasikan ya. Di jalan pun jarang lihat ya. Oh, jarang lihat. Karena ini produksinya produksi zaman Perang Dunia Kedua. Nah, mobil-mobil Willys ini digunakan oleh tentara Amerika untuk di Perang Vietnam, terus mana Kamboja. Pokoknya Perang Dunia Kedua itu diproduksi untuk tentara Amerika, diproduksinya itu Bang. Waktu itu ya? Iya, waktu itu. Nah, akhirnya beriringnya waktu sudah digunakan perang itu, akhirnya mungkin dikoleksi oleh kolektor-kolektor. Makanya jumlahnya sangat sedikit sekali. Jumlahnya sangat sedikit. Terutama kayak ini. Iya. Ini lebih jarang lagi. Kalau yang jenis ini kan utility. Itu kalau saya baca sejarahnya di Indonesia dulunya itu hanya ada 100 unit. Wow, sangat langka sekali. Ya, sangat langka, teman-teman. Walaupun dulunya ini pertama produksi dikatakan produk gagal. Produk gagalnya kenapa? Setiap kali digunakan di medan pertempuran itu banyak yang terbalik. Karena suspensinya pakai suspensi perkeong. Perkeong, apa itu perkeong? Kayak per independen itu, bukan pakai per daun. Jadi sangat lentur. Cocoknya di perkotaan. Karena ini kalau dikategorikan, kalau dulunya kategorikan termasuk truk jenisnya. Kalau yang ini ada yang sampai ban 6x6, double kayak truk itu ada. Memang jarang. Kalau yang Willys ini kan pernya pakai per daun, jadi keseimbangannya. Tapi dengan dinyatakan kayak produk gagal, akhirnya berhenti produksi, akhirnya langka. Dari langkanya itu diburu oleh kolektor. Betul. Makanya harganya itu ada yang tanya, Bang, kok harganya beda jauh? Apa yang menyebabkan beda jauh antara ini dengan ini? Bang Retno, ini kan 3 mobil yang ada di depan ini pastinya kan ini beda-beda tahunnya, beda-beda basicnya, mesinnya. Betul. Sebelum kita kupas satu persatu, ini kenapa nih Bang, kok mobil ini sama yang ini itu harganya sangat bervariasi, bahkan selisih harganya bisa dibilang jauh, 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Padahal bentuk hampir sama. Iya, ini gimana ini Bang? Dijelaskan Bang, biar penonton kalau semua untuk klasikan ini kan sebenarnya tidak ada harga Bang. Tidak ada harga patokan ya. Misalkan contoh kayak mobil sekarang ya, 100 juta di pasarnya paling 90 sampai 100 110 paling mahal. Ya, ada pasaran harga. Kalau ini tergantung
tingkat originalnya. Oh iya. Tingkat original sama semakin tua semakin mahal. Oke, oke. Ya antara produksi mungkin 1970, yang ini kan sudah bekerja sama dengan Mitsubishi, dengan yang ini tahun 50-an, walaupun lebih cakep ini kalau dilihat, itu lebih mahal ini karena itu lebih tua. Oh, lebih tua tahunnya. Karena lebih tua, lebih langka. Lebih langka juga Ya. ya pastinya. Apalagi tingkat originalnya makin tinggi. Karena untuk mempertahankan originalitasnya itu kan sangat susah. Iya, Kecuali orang-orang yang benar-benar kolektor dan benar-benar open lah kayak Wong Jawa. Betul, Nah, betul. itu yang menyebabkan harganya beda. Serupa harganya beda. Spek mempengaruhi. Iya. Spek originalnya itu yang mempengaruhi mahal tidaknya. Gitu, Bang. Oke, teman-teman, disclaimer ini konten khusus penghobi mobil off-road dan mobil-mobil klasik, teman-teman. Jadi buat kalian yang nyari mobil buat keluarga pribadinan, saya kira di video berikutnya atau sebelumnya itu ada, teman-teman. Ini khusus orang-orang yang pecinta ya, ini penghobi ya. Penghobi. Oke, Bang Retno, kita bahas dulu nih. Mobil yang satu ini mobil apa, tahun berapa, kondisinya gimana nih Bang Retno? Kalau ini maksudnya Jeep Willys. Jeep Willys. Ini produksinya 1948. 1948. Sebelum Indonesia. Oh, sesudah Indonesia merdeka 3 tahun ya. 3 tahun sesudahnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaannya kalau 48 itu kan agak pendek ini. Bahasa rodo pesek. Nah, 48 ke atas ini kacanya sudah rata. Kalau 48 ke bawah itu hampir sama, cuman kacanya terbelah. Oh, ya, betul. Ini sampai dengan 52 itu masih gini. Kalau 54-nya sudah agak kap tinggi seperti belakang sana itu. Oh, yang belakang itu ada tahun 1954 ya. 54. Nah, kalau utility sendiri lebih mudah sebenarnya. Itu malah lebih mudah. Ini tahun 70-an. Oh, jauh ya? Ya, lumayan lebih ya. mudah. Dan ini juga lebih mudah lagi, 72 juga. 72. Kalau yang ini kan sudah masuknya Mitsubishi Jeep. Mitsubishi Jeep. Itu Mitsubishi Jeep itu kerjasama antara Willys Amerika, karena tidak memenuhi produksinya, akhirnya cari rekanan Mitsubishi sama juga Ford. Oke. Kadang-kadang ada tulisan Willys, tulisan Ford, yaitu Willys tapi kerjasama dengan Ford. Kalau yang logo ini Mitsubishi adalah Willys yang kerjasama dengan Mitsubishi gitu, Bang. Oke, Bang Retno, tolong dijelasin untuk ini mesinnya pakai mesin apa, cc-nya berapa, transmisinya gimana, Bang Retno? Dijelaskan, Bang. Kalau untuk basicnya sendiri asli ya, aslinya. Kalau yang aslinya seperti belakang itu mesinnya pakai asli mesin Willys. Oke. Mesin Willys. Tapi untuk yang depan ini sudah istilahnya swap ya. Swap itu diganti. Ya. Ada yang bilang gendong ya. Gendong. Yang ini mesinnya pakai mesin Kijang Matic. Kijang Matic ya. Matic ya ini Matic. Ya. Mobil off-road ada yang Matic ya, teman-teman. Jangan salah ya. ada yang Matic baru dengar nih saya nih. Kebetulan kalau ini dari pemiliknya ini memang hobi off-road ya, orang bengkel, jadi speknya dibuat spek off-road. Kalau yang Orianya kan sebenarnya agak lebih kayak belakang itu ya. Ini bannya sudah kasih ban besar, shock breakernya sudah tinggikan. Nah, dikasih pelindung ini. Kalau yang aslinya kan tidak seperti biasa, ini bisa dilipat. Ini frame-nya pun sebenarnya bisa dilipat, tapi berhubung terhalang oleh besi-besi ini tidak bisa. Iya. Untuk lampu-lampunya apakah masih hidup nih, Bang? Ini masih hidup, tapi kan kalau ini bukan bawaan Willys. Kalau alsi bawaan Willys ya kosong, Big. Kosong ya, cuman ini variasi atau tambahan. Ya, betul. Tapi masih fungsi. Masih fungsi. Bisa berfungsi. Ini masih fungsi semua. Termasuk Win masih fungsi, Bang. Ini apa nih, Bang? Ini namanya Wins. Ya, Wins. Fungsinya itu buat buat apa, menarik dirinya pada saat terjebak di lumpur. Atau ada temennya yang terjebak di lumpur, bisa ditarik. Bisa saling tarik menarik lah ya. Perbantuan ya. Fungsi perbantuan. Masih normal ini? Ini masih fungsi. Oke. Ban-bannya super duper besar sekali ya. Masih ini bagus nih ban-bannya. Untuk speknya kalau yang ini mesin swap
Kijang Matic. Oke. 4x4-nya aktif. Oke, 4x4 Matic ya. Ya, 4x4. Setir sudah di-upgrade pakai power steering. Udah power steering. Ya, power steering. Ini Udah sudah enak. Terus Ya, ini untuk pengeremannya di sebelah 44 sudah pakai cakram, Bang. 4x4-nya sudah pakai cakram. Iya. Sama lagi tak bonusi win, Bang. Ya, hanya iya. minusnya cat aja. Ya, catnya apa kurang adanya ya, lah betul ya. apa adanya. Ya, kalau misalkan nggak apa-apa, namanya juga mobil klasik. ya betul. Oke Bang, kita lanjut di. Oh, bentar-bentar. Ya. Ini untuk masalah harga dulu. Oh, Bang. harga. Untuk harga di berapa nih? Ini harganya 89 juta, Bang. 89 juta. Pak, tentunya masih bisa nego Masih ya? di Blandek Motor itu tidak ada yang harga pakem. Ya, betul. Semua boleh nego karena Boleh nego. kita bukan mall, Bang. Yang harganya paling bandrol. Nego sejadinya. Nego Jadi sejadinya. teman-teman berhak Nah, nego di sini. Ya, nanti bisa sama sampean aja nggak apa-apa. Oke. Nanti bisa koneksikan lebih enak. Bisa saya bantu teman-teman. Ya, bisa bagi dibantu yang mau sama kesini. abangnya aja. Oke. Mm-mm. Oke, Bang Retno, Ya, Bang. untuk pengiriman ini kan banyak orang-orang yang beli unit ini tempatnya di luar Jawa. Ya, betul. Luar Jawa. Nah. Untuk pengirimannya apakah bisa dibantu, Bang Retno? Bisa, Bang. Nah, Oke. untuk teknis pengiriman itu sendiri kita kan mohon maaf tidak menerima atau tidak melayani COD. Betul. Dibayar cash baru kita kirimkan. Tapi jangan khawatir, Bang. Selama dalam perjalanan masih tanggung jawab kami. Oh, sampai mobil sampai diterima. Rumah ya. Betul. Oke. Sampai diterima oleh pembelinya baru tanggung jawab kami sudah selesai. Oke, betul. Selama dalam perjalanan apapun tanggung jawab saya. Oke. Enggak saya biarkan, wah udah bayar cash, tak biarin enggak. Iya. Pelayanan kami gitu. Sampai tanggung jawab dari jalan sampai pengiriman pakai kapal, di kapal pun kita yang pantau. Oh. Sampai kapal sampai dihubungi, diambil pemiliknya. Bang, saya sudah sampai unitnya, itu sudah clear. Oke, berarti jadi buat teman-teman pembeli nih yang beli mobil di sini untuk pengirimannya, perjalanannya nggak usah khawatir. Betul. Untuk perjalanan semuanya ditanggung masih di Bang Retno, teman-teman. Sampai mobil di depan rumah. Ya. Oke. Bang, tak potong. Ya, Perjalanan ditanggung, yang ditanggung tanggung jawabnya. tanggung jawabnya ya. Kalau untuk biaya pengirimannya ditanggung oleh pembeli. Oh iya, soalnya Misalkan contoh ini anggap misalkan 89 ya, deal harga mobil 89 harga unit ya. kirim misalkan Surabaya. Surabaya kan towingnya 3 juta. Towing Surabaya 3 juta, ya. Towingnya kita yang carikan atau dari sana sendiri Boleh, yang cari. ya. Kalau kita yang cari kita yang tanggung jawab. Ya. Sampai Surabaya dalam perjalanan tanggung jawab kita. Oke, cuman lebih enaknya sih dicariin di sini. Ya, betul. Ongkosnya sih tetap ditanggung Ya. pembeli. Betul. Oke. Berarti ini harganya di 8889 lah. Ya, Mas, boleh kurang. 87 juta bisa. Ya, boleh, datang. boleh. Oke, siap. Lanjut kita mobil yang di sebelahnya nih, Bang Retno. Oke, Ada apa nih, Bang? Kalau Saya yang juga, ini ya. jenisnya memang agak beda dari yang lain. Dan ini pun selama saya jual beli baru kali ini dapat yang jenis seperti ini. Ini kelihatannya kalau saya yang awam, ini mobil cakep, Bang. Ya. Tapi juga dapet lah ini ya, gayanya oke lah. Ya. Oke, dilanjut Bang Retno, gimana ini? Kalau ini untuk jenisnya namanya utility, Bang. Utility. Jeep utility. Jeep ya? Ya, Jeep utility. Ya. Masih sama, stylenya American Jeep. American Jeep semua. teman-teman. Ya. Utility ini kalau dalam sejarahnya utility ini kalau yang masih ori full ini ada istilah kalau di tempat saya ini istilah komunitas itu komunitas American Jeep. Ini bisa dikatakan utility kutukan. Utility kutukan. Gimana ini maksudnya, Bang Retno? Kutukan itu mesinnya sudah tidak asli. Ya. Terus lain-lain karena sebenarnya ada propeller atau baling-balingnya belakang. Yang belakang, bawaannya. Bawaannya itu ada baling. Itu sudah tidak ada baling-balingnya. Oh. Nah, terus untuk snorkelnya itu kan kalau masih asli masih fungsi. Iya. Jadi kalau masuk rawa-rawa itu dia tidak akan kemasukan air. Semi amfibi. Semi amfibi. Iya, yang orianya. Nah, tapi saya punya sudah tidak ori semuanya. Makanya harganya harga separuh, Bang. Betul. Harga separuh ya. Ini Karena kondisi cakep kayak gini, harganya berapa nih, Bang ini Retno? saya buka 130 nego, Bang. 130 juta. Nego. Masih bisa nego, teman-teman. Monggo bagi yang berminat mobil ini bisa langsung cek
Cakep nih. Walaupun harga ini ada kapak juga ya di sini. ada, ya? Bang. Ini memang aksesorisnya Jeep Willys atau Twilight itu. Oh. Ada kampak, terus Ada ada apa sekop. lagi? Sebelah sini, Bang. Ada sekop. Sekop. Oh. Sebelah sini. Lah ini lampu blackout, Iya, blackout, lampu malam, alarm, lampu sen, snorkel semua. Ini masih fungsi semua. Untuk mesinnya ini pakai mesin apa Bang Retno ini? Karena ini sudah utility kutukan bahasanya. Ya. Mesinnya pakai mesin Colte. Pakai mesin Colte. Mesin Colte 1300 cc. 1300 cc. Untuk setirnya masih Manual. ya, belum power steering. Masih power steering. Power steering. Power steering. Oke, harganya seperti yang tadi 130 juta. Masih bisa nego. Untuk surat-suratnya jangan khawatir, Bang. Ini sudah tembus kok. Oh, ini tembus semua. Swab tembus. Sudah di sudah legal. Legal ya. Jadi bisa tinggal pajekin aja, sudah sinkron, no kanosinnya. Oke, platnya Bandung. Bandung nih, cocok nih buat daerah Jawa boleh. Barat. Ya. Karena di Jawa Barat itu juga terkenal daratan yang terjal ya, Betul. banyak pegunungan. Berarti cocok nih sama Betul. habitatnya. Betul. Oke, lanjut ke samping lagi, Bang Retno. Ada apa ini? Kalau yang ini masuknya Mitsubishi Jeep. Mitsubishi Jeep itu masih lanjutannya juga masih Willys. Tahunnya di berapa berarti? Tahun 72, Bang. Hah? Tahun 72. 72, lebih muda ya? Lebih muda. Lebih muda. Lebih muda. Makanya bentuknya sudah agak meninggi. Oke. Untuk apa ini ya? Mesinnya pakai apa nih, Bang Mesinnya Retno? swap pakai mesin diesel TAF Kebu, Bang. Mesinnya pakai TAF Kebu diesel. Betul. Jadi bahan bakarnya solar, teman-teman. Kalau aslinya kan bensin. Aslinya bensin, sudah di swap diesel. Pakai Cocok diesel. nih yang nyari mesin solar, mesin diesel ada nih. Harganya di berapa nih, Bang Retno? Ini 55 aja, Bang. 55 juta. Jauh kan sama sana? Oh, kenapa nih, Kak? Kalau dilihat ini mobil kan, kalau di mata saya nih, ya sama-sama bentuknya lah ya. Ada perbedaannya, cuman yang bikin selisih harga itu di apa nih? Ya tadi spesifikasi itu, Bang. Spesifikasi. Tahun lahir. Tahun lahir. Berarti lebih tua, lebih mahal. Iya, lebih mahal. Oh, gitu. Tahun lahir, tingkat originalitasnya. Sama speknya. Oke. Itu. Ya, Nek, kalau secara awam melihatnya ini sama yang sana. Cakepan yang ini. Baru restorasi. Tapi harganya mahal yang sana. Kalau ini sebenarnya 4x4 aslinya. Awalnya 4x4. Oh ya. Cuman ini sudah complong, gardan depannya udah nggak ada, sama kopelnya. Oh. Tapi TC-nya masih ada nempel. Sudah 4x2. 4x2, tapi transmisi masih nempel. Transmisi 4x4-nya masih ada. Masih ada. Tinggal dibelikan apa nih? Tinggal dibelikan gigi nanasnya aja, sama kopel ya. Kopelnya itu ya. Dirakit sendirilah masih. Tapi kita jual apa adanya aja, Bang. Iya, dijual apa adanya aja, harganya 55 juta. Cat baru, Bang. Bisa nego. Catnya kita habis restorasi cat. Ya, seger nih catnya, masih oke lah, masih baru. Terpal baru. Bang Retno, sedikit cerita nih. Kemarin itu saya main ke mana ya? Ke habis Dieng itu apa? Wonosobo. Saya main ke Wonosobo dan di Dieng itu banyak orang-orang yang pakai mobil, terutama itu yang paling wisata banyak, ya? Verosa. Iya, di kawasan Dieng itu, Dieng Leto itu. Nah, kenapa kok banyaknya malah pakai Verosa sama Katana gitu di sana? Kalau saya lihat dan saya amati itu tempat wisata itu mungkin buat ciri khas sendiri, Bang. Oh, ada. Contohnya kayak di Dieng paling banyak itu menggunakan Katana, Verosa, TAF, ya, seterusnya. Lah, kalau Jogja ada lagi Lavator, itu memang ciri khasnya Willys. Oh, di Jogja. Willys kap tinggi. Kalau utility saya belum pernah lihat, tapi kalau Willys rata-rata Jogja di Lavator itu Jogja. Nah, kalau Bromo pakai hardtop itu banyaknya hardtop ya kalau di Bromo malah. Jadi kayaknya mereka itu buat branding atau buat image sendiri. Image sendiri-sendiri ya, tiap daerah. Ciri khas lah. Ciri khasnya sendiri-sendiri, teman-teman. Nah, terus satu lagi, Bang.
di daerah ini kemarin saya sempat beli Borobudur. Borobudur pakai CC7. CC7 sama VW yang bukaan itu. Daerah Magelang itu ya. Magelang ya. Itu paling banyak CC7 sama VW. VW yang bukaan itu, yang seperti Jeep itu. Kalau di luar Jawa pun banyak yang pakai mobil kayak gini ya. Iya. Di luar Jawa, daerah Sulawesi, daerah kalau Makassar, luar Jawa gitu. Kebetulan saya dulu kan lama di Kalimantan, Bang. Kalau paling banyak sebenarnya hardtop. Malah hardtop juga. Ya, hardtop. Ya. Cuman kan berbicara harga nih. Kalau hardtop itu kan masih mahal banget ya. Betul. 150 ke atas betul. lah ya. Betul. Itu hardtop harganya masih lumayan kencang, lumayan panas. Cuman teman-teman yang ingin nggak kalah sama hardtop, harganya juga lebih murah jauh, bisa pakai ini, cukup di 55 juta, sudah mesinnya diesel, pakai solar, tampilannya gagah ya. Ya, dapat. Cuman ya 4x4-nya sudah nggak aktif. Tapi kalau mau diaktifin juga masih bisa dibenerin sendiri teman-teman. Di sini jual apa adanya seperti ini. Pengiriman bisa dibantu, bisa ya nanti tinggal kesepakatannya gimana, bisa dibantu lah ya bisa. Bang Retno ya. Ya intinya kalau pengirimannya yang penting deal harga, Bang. Misalkan mau ngirim, kemarin saya ngirim ke Banyuasin, Sumatera Barat nggak salah. Sumatera Barat. Ya. Sumatera Barat. Ya itu begitu deal harga, cocok, di video call, naikkan towing, kita video call, Bang, sudah naikkan towing, pelunasan jebret kita kirimkan. Saya pantau sekitar 3 hari sampai sana, sampai diterima baru, Bang, mobil sudah sampai, alhamdulillah Bang, sudah nyampe. Pokoknya dalam perjalanan masih tanggung jawab kita, Bang. Walaupun dari pembeli itu sudah lunas semua, bukan berarti kita lepas, enggak. Iya, kita tanggung jawab kita sampai diterima betul-betul. Berarti habis bicara harga, selanjutnya bicara towing. Towing ya. Kebetulan kalau towing kan bukan punya saya sendiri, jadi enggak bisa nego. Yang tracking harganya adalah pemilik towingnya itu sendiri. Kita hanya menyampaikan aja, membantu aja. Yang jelas kalau towing dari kita tetap ada kortingan, Bang, karena saya kan berlangganan. Ada langganannya ya. Dibanding mungkin cari sendiri. Dibanding cari sendiri, cuman lebih murah dicariin di sini. Betul. Cuman kalau cari sendiri pas dapat yang balen tuh mas kan towing Jakarta nganter terus kembali biasanya lebih murah. Kalau pas balen. Siap Bang Retno. Itu di belakang masih ada 2 unit, itu gimana? Udah laku apa? Ya untuk belakang ini kebetulan untuk CJ7-nya ini sudah laku, dibeli sama bos kita dari Jakarta. Sudah ter-DP ya. Udah pelunasan malah, Bang. Malah sudah lunas. Kemungkinan hari ini kita kirim karena beliaunya ini lagi umroh. Siap. Semoga perjalanannya lancar sampai tujuan ya Bang Retno ya. Yang di sebelahnya juga sudah laku itu. Ya sudah laku, ini sudah 80% masuk uangnya. Ini yang ngambil dari Balikpapan, Bang. Kalimantan Timur. Berarti untuk sementara kita bisa review hanya 3 unit ini. Ya, 3 unit. Dan katanya di luar juga masih ada yang ada restorasi. Betul. Ada unit apa aja itu, Bang? Yang di luar itu ada CJ7 yang warna hitam itu, swap pakai mesin Dinarino, diesel ya? Diesel. Terus satu lagi Willys Custom. Basic Katana satunya Basic Kijang. Kalau custom lebih murah, Bang. Harga estimasi 45 juta. 45 juta udah terima cat baru, dapat terpal. Siap. Bisa lebih harganya kalau tambah aksesoris seperti blackout macam-macam itu di luar 45 itu. Siap. Teman-teman, kita sudah bahas unit yang ada di sini, dan bila teman-teman ingin melihat unit yang masih ada di luar yang masih direstorasi, bisa hubungi nomor di atas video teman-teman. Kita tutup dulu untuk video ini. Terima kasih ya Bang Retno. Makasih Bang. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu Bang ya. Amin, sama-sama Bang. Dan penonton semua juga dikasih rezeki yang berlimpah biar bisa datang ke sini teman-teman. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.